Shalom jemaat Galilee Blessing Church dimanapun Anda berada. Senang kita bisa berjumpa kembali pada hari ini ya, hari Minggu, di tempat kita masing-masing ibadahnya. Tapi percayalah bahwa Tuhan hadir di antara kita. Dimanapun kita berada, ada kesatuan, maka ada berkat Tuhan dan juga hadirat Allah yang menaungi semua kita. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami selama seminggu terakhir. Seberapa susah hidup kami, masih ada Tuhan yang selalu menghibur kami, menopang hidup kami, menolong kami. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami terus keluarga Bapa untuk mampu melewati masa-masa pandemi Corona ini dengan penuh kemenangan. Hari demi hari penuh kemenangan. Haleluya. Penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa buat hari ini kami bisa beribadah bersama-sama sekeluarga. Kami tahu ini anugerah Tuhan bagi setiap kami untuk bisa bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang juga. Di dalam berkat nama Yesus kami bawa hati kami, hidup kami dan roh kami untuk menyembah dan memuji, bersyukur kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan pada saat ini. Apapun masalah kita, datang dan hampiri Tuhan. Kekuatan yang baru. Baginya
Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apa yang kami alami selama ini Bapa masih dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah lepas tangan untuk menyertai kami, menopang hidup kami, untuk mampu melewati hari-hari kami dengan penuh kemenangan bersama dengan Engkau ya Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya dan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah pada saat ini Bapa, untuk kami boleh mengerti, untuk kami bisa hidup penuh kemenangan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kecelakaan, dalam perlindungan Tuhan semuanya. Seperti mana Engkau memimpin Israel melewati padang gurun 40 tahun, keadaannya sangat tidak enak, tapi satu pun tidak ada yang sakit, tidak ada yang celaka, bahkan semua dalam perlindungan tiang awan dan tiang api-Mu ya Bapa. Berfirman-Lah pada saat ini kami bisa diberkati oleh firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kami, mengubah hari ini dan mengubah hari esok kami. Di dalam berkat nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, situasi dan kondisi kehidupan kita saat pandemik virus corona 19 ini cukup mirip dengan situasi dan kondisi Yesus waktu berpuasa 40 hari di padang gurun. Padang gurun adalah tempat di mana tingkat suhu udara sangat panas di waktu siang, dan pada waktu malam udaranya sangat dingin. Di samping itu, di padang gurun sangat sepi dan tandus, jauh dari pemukiman penduduk, sehingga jika seseorang ingin mencari makanan akan sangat sulit. Dan jika ingin membeli makanan juga tidak ada orang yang berjualan di tempat yang kering dan tandus berbatu itu. Padang gurun merupakan tempat yang sangat cocok sekaligus sangat berat untuk melakukan puasa. Kita ketahui bahwa makanan pokok dan terutama bagi kita yang tinggal di Indonesia adalah makanan nasi. Sehingga komoditas beras sangat dicari dan dibutuhkan oleh seluruh penduduk Indonesia. Sampai-sampai muncul anggapan bagi orang Indonesia kalau belum makan nasi itu dianggap belum makan sebenarnya. Di luar benua Asia, umumnya penduduk dunia makan roti sebagai makanan pokoknya. Ada beberapa hasil dari puasa 40 hari yang telah Yesus lakukan. Tetapi kali ini saya akan menyampaikan salah satu hasilnya. Mari kita baca sama-sama Injil Matius 4 ayat pertama sampai yang keempat. Injil Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi Tuhan berpuasa itu merupakan kehendak Roh, didorong oleh kehendak Roh, bukan untuk mengurangi bobot kita atau diet ya, tapi itu kehendak Roh, dibawa ke padang gurun ya. Yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini luar biasa, ini puasa yang spesial yang saya kira kita tidak bisa menirunya seperti itu saja ya, tapi ada beberapa kondisi khusus untuk Yesus. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu, si penggoda, dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Tulisan kalimat atau kata-kata yang tertulis dalam bahasa Yunani yang dipakai menulis kitab Perjanjian Baru ini adalah kata logos, artinya kata-kata yang tertulis atau huruf atau kalimat tertulis. Nah, kata-kata atau logos yang terucap atau diucapkan atau yang diperkatakan oleh seseorang itu dalam bahasa Yunani adalah rema. Rema artinya kata-kata yang kita dengar ini. Ya. Yesus menjawab iblis dengan mengutip firman Tuhan yang pernah Tuhan minta Musa sampaikan kepada bangsa Israel, seperti yang Musa tulis di kitab Bilangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Situasinya di padang gurun selama 40 tahun ini,
dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saya percaya apa yang kita alami saat ini di Indonesia juga dalam kontrolnya Tuhan dan ada maksud-maksud kebaikan bagi kita semuanya. Mari kita pelajari apa maksud Tuhan yang berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Dalam konteks kita hari ini, ya berarti nasi gitu ya, untuk orang Indonesia. Mana merupakan bahan baku utama untuk bangsa Israel membuat roti di padang gurun. Tetapi kita hidup dari setiap firman atau rema yang keluar, yang diucapkan dari mulutnya Allah. Saya akan sampaikan ada 3 makna dari perkataan Tuhan Yesus tersebut. Makna yang pertama, yaitu mentaati perkataan Tuhan melebihi kebutuhan apapun yang lain. Kondisi Yesus setelah berpuasa 40 hari pasti lapar sekali. Yesus benar-benar membutuhkan makanan untuk membantu memulihkan kondisi tubuhnya. Kalau kita membutuhkan sesuatu yang sangat penting saat itu, seperti makanan misalnya, tetapi kita tidak ada sesuatu pun untuk dimakan dan tidak ada orang yang berjualan makanan di padang gurun itu, maka kita tidak punya pilihan lain selain menahan lapar atau menambah hari puasa kita. Tetapi ada perbedaan dengan yang dialami dan dihadapi oleh Yesus. Memang sama-sama lapar dan sangat membutuhkan makanan. Kalau tidak, kita bisa mati karenanya. Tetapi Yesus punya kemampuan. Itu bedanya. Untuk mengubah batu menjadi roti. Dan iblis tahu betul hal itu. Jadi Yesus sangat membutuhkan sesuatu untuk dimakan. Dan Yesus juga punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya itu. Yang iblis katakan itu sangat masuk akal. Dan banyak kali manusia terjebak dalam saran iblis yang sangat masuk akal ini. Dengan berbagai alasan yang juga masuk akal, kita menghalalkan segala macam cara guna memenuhi kebutuhan kita segera. Biasanya karena sudah kepepet dan kita memojokkan atau fait accompli Tuhan untuk menyetujui dan memaklumi cara dosa putih yang kita perbuat ini. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita cara hidup yang benar. Adalah apapun yang kita lakukan, itu semua kita lakukan karena Tuhan yang mengatakan atau yang menyuruhnya gitu. Alasan kita untuk melakukan sesuatu itu adalah karena perkataan atau rema yang diucapkan Tuhan. Itulah alasan kita satu-satunya. Kita berbuat sesuatu karena digerakkan, didorong, disuruh oleh perkataan atau rema yang Tuhan ucapkan. Seperti yang digambarkan Tuhan dalam Injil Yohanes 10 ayat 3-5. Hubungan Tuhan dengan kita umatnya seperti hubungan gembala dengan domba-dombanya. Dan domba-domba itu mendengar, mengenali, dan mengikuti suara gembalanya. Injil Yohanes 10 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi sekarang kita tahu mengapa Yesus tidak mau mengubah batu menjadi roti. Meskipun
Yesus sangat membutuhkan roti atau makanan saat itu. Dan Yesus mampu untuk mengubah batu menjadi roti. Jawabannya adalah karena yang menyarankan dan yang menyuruh itu iblis, bukan perkataan atau rema Bapa di surga. Yesus mengajar kita bahwa jangan hidup kita digerakkan oleh kebutuhan saja, tetapi jauh lebih penting hidup itu untuk mendengar dan mentaati perkataan Tuhan. Dan akhirnya kita baca di ayat 11, para malaikat datang melayani, diakoneo, menyajikan makanan dan minuman kepada Yesus. Percayalah, solusi dan berkat dari Tuhan jauh lebih baik daripada solusi yang disarankan oleh iblis. Minggu lalu di acara Minggu Pemenang, di mana saya yang menjadi hostnya, saya mengundang tamu seorang hamba Tuhan yang juga sahabat baik saya sejak remaja, yaitu Pendeta Yahya Mulyono, untuk bersaksi bagaimana beliau mendapatkan ginjal karena kedua ginjalnya sudah sangat rusak, sangat buruk kondisinya, dan harus mendapatkan penggantinya segera. Singkat cerita, ada seorang pendonor ginjal yang cocok untuk dicangkokkan di tubuh beliau. Dan dana yang dibutuhkan untuk operasi pun sudah terkumpul cukup. Namun ada suatu kondisi yang disyaratkan untuk bisa melakukan operasi cangkok ginjal, itu bertentangan dengan iman Kristen. Nah, akhirnya Bapak Pendeta Yahya Mulyono memutuskan untuk menolak syarat tersebut, dan sebagai konsekuensinya operasi pun tidak dapat dilakukan saat itu. Beliau tidak mau menggadaikan imannya kepada Tuhan Yesus hanya untuk mendapatkan sebuah ginjal sebagai penyambung hidupnya. Karena baginya Tuhan Yesus tidak hanya memberikan ginjalnya kepada kita, tetapi Ia memberikan segalanya. Bahkan nyawanya pun Dia berikan untuk kita. Keputusan yang begitu berat didorong bukan hanya karena kebutuhan akan ginjal sebagai penyambung hidupnya, tetapi karena dia memilih hidup untuk mengikuti perkataan atau rema yang keluar dari mulutnya Tuhan. Akhirnya beliau mendapatkan donor ginjal yang lain di saat yang tepat, yaitu dari seorang adik iparnya sendiri yang juga seorang hamba Tuhan. Dan sampai sekarang ginjal donor tersebut bisa berfungsi dengan baik. Haleluya. Sekarang makna yang kedua, yaitu jangan bertuhankan perut. Yesus mengutip perkataan Tuhan di kitab Perjanjian Lama bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memiliki makna yang kedua, yaitu jangan hanya fokus memikirkan kebutuhan makan saja, sehingga apapun yang kita lakukan atau kerjakan itu hanya demi memenuhi kebutuhan kita akan makanan saja. Seperti yang Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Paulus meminta jemaat di Roma untuk mewaspadai orang-orang yang datang memberi pengajaran yang bertentangan dengan Injil salib Kristus, sehingga menimbulkan perpecahan dan godaan yang menjebak jemaat ke perkara-perkara duniawi. Singkatnya, mereka datang itu mengkomersialkan ministry mereka, pelayanan mereka, demi memuaskan perut mereka. Pengajaran yang disampaikan banyak yang sudah dikompromikan dan kebutuhan-kebutuhan duniawi pendengarnya, sehingga pengajarannya hanya untuk menyenangkan telinga pendengarnya. Bahkan di surat Filipi 3 ayat 19, Filipi 3 ayat 19, Paulus terang-terangan menyebut Tuhan mereka itu ialah perut mereka. Artinya, semua pelayanan yang mereka itu lakukan untuk memenuhi kebutuhan perut mereka sendiri. Filipi 3:19, kesudahan mereka ialah
kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hal ini menunjukkan ada orang-orang yang sebenarnya belum siap untuk melayani Tuhan dan jemaat dengan tulus. Ada baiknya mereka berpuasa dulu untuk memurnikan motivasi pelayanannya. Karena Tuhan ingin kita menyampaikan pengajaran yang murni sesuai dengan firman atau rema yang keluar dari mulutnya Allah. Puji Tuhan. Dan sekarang kita akan belajar makna yang ketiga, ya, yaitu fokuslah kepada hidup yang kekal, hidup yang lebih lama dari hidup kita di dunia ini. Makna yang ketiga dari perkataan Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah adalah sementara kita hidup di dunia ini, kita juga harus fokus kepada hidup kita di kekekalan. Jadi bersamaan. Kita memiliki dan hidup dalam kekekalan itu bukan dimulai setelah kita meninggal dunia. Bukan. Tetapi hidup kekal itu sudah kita mulai ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan kita punya juru selamat dalam hidup ini. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengatakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Zoe, hidup yang kekal. Bahkan kita diberi kuasa atau hak menjadi anak-anak Allah saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Itu dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 12. Ya. Ada sebuah kejadian tragis di Perjanjian Lama di mana dikisahkan bahwa demi bisa menikmati makanan sesaat, rela ditukar dengan sesuatu yang kekal. Mari kita baca sama-sama kisahnya di kitab Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ayat 30 kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah, juga lapar mungkin ya. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom, atau artinya merah. Ayat 31, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau dengan segera, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak kesulungan atau status sebagai anak sulung itu berlaku kekal selama-lamanya. Tapi bagi Esau di saat dia lelah dan lapar, hak kesulungan itu hanya seharga makanan kacang merah yang bertahan hanya sekitar 2-4 jam di dalam perut. Sehingga status Yakub kembarannya Esau berubah menjadi yang sulung dan berhak atas semua hak dan berkat sebagai anak sulung sampai selama-lamanya. Demikian juga dengan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di sepanjang jalan yang mereka lalui memang padang pasir semuanya. Tuhan hanya minta kepada orang Israel untuk percaya dan beribadah kepada Tuhan. Dan kebutuhan mereka lainnya Tuhan yang akan menyediakannya. Toh juga hanya numpang lewat saja di padang pasir. Tidak lama dan bukan tujuan utamanya. Ya, padang pasir. Tujuan utama mereka adalah tanah Kanaan yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada bangsa Israel sampai selama-lamanya. Itu tujuan utama mereka. Tetapi yang kita baca di Alkitab, di sepanjang
hidup mereka selama 40 tahun itu, berkali-kali bangsa Israel demo kepada Tuhan melalui Musa, hanya karena gara-gara masalah makanan. Sedangkan masalah ibadah kepada Tuhan mereka abaikan. Mereka hanya fokus untuk hidup yang sementara di padang gurun. Dan terbukti berkali-kali mereka memilih memberontak kepada Musa, memutuskan sendiri mau kembali ke Mesir dan tidak mau jalan terus maju ke Kanaan. Akhirnya mereka semua yang lahir di Mesir mati dan terkubur di padang gurun dan tidak sampai masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Demikian juga dengan hidup kita saat ini di dunia, itu seperti kehidupan bangsa Israel di padang gurun. Tuhan sedang menyiapkan kita untuk memasuki kekekalan sementara kita hidup di dunia ini. Paling lama kita akan hidup 100 tahun, ya, tetapi kita akan hidup selamanya dalam kekekalan. Ya. Sementara kita hidup di dunia ini, sama seperti bangsa Israel berada di padang gurun. Tuhan minta kehidupan kita sekarang merupakan persiapan untuk kehidupan selanjutnya, yaitu hidup dalam kekekalan. Dan kita bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Jadi latihan dulu, ya. Persiapkan dulu. Kita akan menghabiskan jauh lebih banyak waktu sesudah kematian, yaitu kekekalan, dibandingkan yang sekarang ini di dunia ini. Jika kehidupan dunia ini menawarkan banyak pilihan, kehidupan kekekalan hanya menawarkan 2 pilihan, surga atau neraka. Hubungan kita dengan Tuhan saat ini akan menentukan hubungan kita dengannya dalam kekekalan. Jadi pilihlah hidup yang sesuai dengan perkataan Tuhan yang menciptakan hidup kita. Bukan apa kata orang, bahkan bukan juga apa kata perut kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa, merenungkan firman Tuhan yang telah kita terima, dan menyiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menghibur kami, menguatkan kami. Ada kehidupan kami yang sebenarnya, Tuhan, selama-lamanya. Jauh lebih lama dari umur kami di bumi, Tuhan. Terima kasih Bapa, sementara kami hidup di dunia ini, kami menikmati juga hidup kekal bersama dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, tinggal dalam hadirat-Mu yang kekal selama-lamanya, yang tidak bisa diambil siapapun juga, yaitu hubungan kami dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau dan beribadah kepada-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya di bumi dan di surga. Terima kasih Bapa buat janji firman-Mu. Kami mau hidup setiap hari mentaati firman-Mu, rema-Mu, melebihi kebutuhan apapun yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan semua yang kami butuhkan. Kami tidak perlu mengikuti saran dari orang-orang yang jahat, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami mau belajar untuk mentaati firman Tuhan yang pasti memberikan kami solusi yang terbaik, berkat yang terbaik untuk setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, sebentar kami menikmati perjanjian baru kami melalui tubuh dan darah Yesus, yaitu melalui Holy Communion Bapa, perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa kami Tuhan, karena dosa menghalangi berkat Tuhan masuk dalam hidup kami. Tapi pengakuan dosa kami kepada Tuhan akan membuka keran darah Yesus, membasuh sampai bersih semua dosa dan kelemahan kami, kebiasaan buruk kami, apapun yang lain, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kuduskan roti maupun minuman yang kami akan minum menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Yesus. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat tubuh dan darah-Mu ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tinggi roti yang melambangkan tubuh Kristus. Haleluya. Dan dengar firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Pada malam waktu Yesus ada diserahkan, Ia mengambil roti, bersyukur atasnya, lalu dipecahkan roti itu, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan, yang diremukkan, yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian.
jemaat yang Allah kasih pada saat ini, apakah Anda percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi, kita syukuri sama-sama ini merupakan titik kontak kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama dengan percaya sampai kita ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Dan sekarang kita siapkan cawan atau gelas yang berisi minuman yang berwarna merah, anggur, ataupun juga teh juga boleh. Kita angkat tinggi-tinggi sama-sama ke atas. Dan dengar firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru. Haleluya. Yang dimeteraikan oleh darahku. Kita semua hidup dalam perjanjian baru. Perjanjian penuh kemenangan, berkat kemenangan, berkat kesehatan, keberhasilan, dan keberuntungan bersama dengan Yesus. Apakah jemaat sekalian percaya bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi sama-sama ini merupakan yang kita syukuri juga sama-sama, merupakan titik kontak kita bersekutu dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama dengan percaya sampai kita ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Haleluya. Jemaat sekalian, kita beribadah kepada Tuhan tidak hanya membawa korban pujian syukur berupa nyanyian, tetapi juga mengembalikan bagian milik Tuhan ke rumah perbendaharaan Tuhan sesuai dengan penyalurannya. Seperti yang tertera di bawah ini. Ada rekening untuk persepuluhan dan syukur, juga ada rekening untuk misi dan diakonia untuk panti asuhan, untuk bantuan uang SPP, uang sekolah beberapa orang, dan sembako juga beberapa keluarga yang membutuhkannya. Mari kita mengakhiri ibadah kita ini dengan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyiapkan masa depan kami semua anak-anak-Mu. Masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang sangat indah. Kami tidak mau tenggelam, kami tidak mau putus asa, kami tidak mau menyerah meskipun melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapak. Di dalam nama Yesus, berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang menabur persembahan syukur, persembahan persepuluhan, ataupun misi dan diakonia. Apapun nama jenis persembahan, Tuhan memberkati tangan-tangan yang rajin bekerja, yang rajin menabur juga Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bukakan sumur-sumur yang baru. Tingkap langit-Mu, Engkau singkapkan, Engkau bukakan Bapak. Gerojoki umat-Mu, curahkan berkat-Mu,
potensi kemampuan untuk menggali sumur-sumur yang baru, usaha-usaha yang baru, jenis usaha yang kreatif dan inovatif di dalam nama Yesus, memenuhi hikmat pada anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, semua umatmu diberkati, tidak ada yang menyerah, tidak ada yang putus asa hidupnya dia, karena Tuhanlah sumber pengharapan, iman dan kasih kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap tangan dan jemaat Tuhan yang rajin bekerja di dalam nama Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini Bapa, kiranya Tuhan mengedangkan tangan-Mu Bapa dan memberkati umat-Mu, gereja-Mu. Engkau kepala gereja kami dan gembala agung kami. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil bisa menaruh tangan Bapak Ibu di kepala anak-anak kalian dan berikan berkat Tuhan, ucapan berkat bagi anak-anak kita. Segala perkataan kita itu akan terjadi kalau kita iman dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi setiap langkah-langkah hidupmu dan masa depanmu. Setiap hari Tuhan selalu menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, kemampuan dan kuasa Tuhan. Mujizatnya setiap hari terjadi dalam hidupmu. Tuhan menyinari engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati keluargamu, kesehatanmu, keberhasilanmu, keberuntunganmu, kebahagiaanmu, sukacita memenuhi seisi rumahmu dan seisi kantor pekerjaanmu. Janji Allah dimeteraikan dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya kau nikmati kebaikannya Tuhan seumur hidupmu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan melindungi semua kita. Haleluya, amin. Shalom.